Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa bergabung di kelas Zoom untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita berdoa dulu sebelum belajar. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا صالحا متقبلا آمين يا رب العالمين. Baik, Alhamdulillah. Semoga doa tadi menjadi wasilah kita diberikan kemudahan untuk memahami pelajaran malam hari ini. Tema kita bahas dulu domir. Ya, baik domir utuhnya, kemudian domir yang disambung dengan huruf atau isim atau fiil. Nah, di sini semua sudah baca ya. Jadi baris yang pertama, kolom pertama sampai ke bawah itu domir huwa huma hum. Itu adalah domir bentuk tulisan dan cara bacanya ya, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ini adalah domir yang disebut dengan domir ya. Jadi kalau ditanya domir, ini adalah huwa, huma, hum, sampai ana, nahnu. Nah, kemudian domir ini itu bisa disambung dengan huruf, dengan isim, atau dengan fiil. Apabila disambung dengan huruf, itu biasanya huruf jar ya. Huruf jar contohnya huruf jar li. Asalnya huruf jarnya lam berharokat kasroh ya, li. Nah, ketika disambung dengan domir, itu harokatnya berubah menjadi fathah. Ini khusus untuk huruf lam yang berharokat kasroh li, itu nanti ketika disambung dengan domir itu berubah menjadi fathah ya. Huwa jadi lahu. Nah, ini memang harus ada semacam dihafal ya. Lahu. Kemudian huma lahuma, hum lahum. Kemudian hiya laha. Nah, ini yang sering sering terkecoh ini antara lahu dengan laha ya. Kalau huwa itu lahu, kalau hiya itu laha. Contohnya kalau doa atau kalau ada yang meninggal ya kan, Allahumma gfir lahu atau Allahumma gfir laha ya kan. Kalau laki-laki yang meninggal itu Allahumma gfir lahu kan huwa. Kalau perempuan yang meninggal itu Allahumma gfir laha karena hiya.
Kemudian huma ini ada sama ya antara mudzakkar muannas itu tulisannya huma dan kalau disambung juga sama lahuma gitu. Yang membedakan apa? Nanti kalau kalimat setelah dan sebelumnya itu apakah muannas atau musanna, apa muannas atau mudzakkar. Kemudian hunna lahunna. Anta, nah kalau anta itu berubah menjadi kaf ya. Kafnya kalau anta fathah, laka. Kalau nanti yang anti, laki. Ya itu bedanya. Anta laka, anti laki. Antuma itu lakuma. Ini sama ya. Mudzakkar muannas, antuma ada dua. Lakuma. Kalau antum lakum, anti antuna lakunna. Seperti itu. Kalau anak li, ya, di tengah lam ditambah dengan iya sukun. Kalau nahnu lam ditambah dengan nun panjang ya, lana seperti itu. Kemudian kalau untuk isim, kita contohnya ambil kata kitabun ya, kitabun. Ini asalnya tanwin ya, kitabun karena nggak pakai alif lam. Nah, ketika disambung kepada domir, maka tanwinnya hilang. Jadi doma biasa. Kitabun jadi kitabuhu ya, jangan kitabunhu, tapi kitabuhu. Kemudian huma kitabuhuma, hum kitabuhum, hiya kitabuha. Nah, ini hu dengan ha ini di huwa sama hiya ya. Kemudian huma kitabuhuma ini sama mudzakkar muannas kitabuhuma sama. Hunna kitabuhunna, nah, anta kitabuka sama ya ka. Nanti antinya kitabuki. Nah, kitabuka, kitabukuma, kitabukum. Kita antunna kita bukunna. Nah, kalau anak kita bi tambah iya, ya sukun. Nahnu kita buna. Kemudian apabila disambung dengan kata kerja doroba ya, maka perubahannya dorobanya enggak berubah ya. Dorobahu, dorobahuma, kalau huma dorobahum, dorobaha, dorobahuma, dorobahunna, dorobaka, dorobakuma, dorobakum, dorobaki, dorobakuma, dorobakunna, dorobi. Nah, ya ini yang berubah di anak ya. Kalau yang lainnya doroba semua. Dorobi ya kalau anak. Kemudian yang nahnu juga nggak berubah, tinggal tambah na, dorobana. Oke. Sampai yang di sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan, disampaikan, silakan. Kira-kira ada rumus perubahannya nggak Ustadz? Misal yang Rumus. itu belakangnya kan kayaknya tanwin, kitabun. Itu barangkali ada rumusnya. Eh, untuk rumus nggak ada ya. Jadi hanya yang tadi tanwin aja yang isim ya. Jadi kalau isim asalnya tanwin itu tanwinnya hilang. Dan kalau ada alif lam misalkan alkitabu alif lamnya hilang. Itu untuk isim ya. Tapi kalau fiil sama huruf enggak. Jadi yang perlu diperhatikan huruf terakhirnya aja. Jadi kalau huwa itu hu yang diambil, huma itu huma, hum itu hum, kemudian hiya ha, huma huma, hunna hunna, anta ka, kemudian antuma kuma, antum kum, anti ki, antuma kuma, antuna kunna, kemudian ana itu iya, ya namanya ya mutakalim ini. Jadi kalau ada iya, pokoknya kalau ana baik isim fiil tinggal ditambahkan huruf iya sukun. Sebelumnya dikasih harokat kasro. Perhatikan, li, kitabi, dorobi. Sebelumnya kasro semua kan? Jadi kira-kira seperti itu Bu ya. Saya maksud Ibu, apa saya kurang paham maksud Ibu ya? Rumusnya gitu maksudnya gimana ya? Saya pahami Bu. Ya, soalnya kan ada yang melebur gitu kayak
kitabun, kita buka. Berarti yang tanwinnya berarti hilang. Itu kan Ustaz. Ya, jadi yang paling yang perlu diperhatikan di isim aja ya. Kalau isim, kalau ada kitabun, maka tanwinnya hilang. Terus kalau contohnya alkitabu, alif lamnya hilang. Gitu aja Bu, tinggal ditambahkan ke domir. Kalau yang untuk huruf dan kata kerja itu eh, tinggal ditambahkan ini aja perubahan kalau anta menjadi ka, kalau anti menjadi ki. Jadi tinggal tambahkan ka, ki itu. Nah, kaf di sini namanya kaful hitob ya. Kaful hitob itu apa? Orang kedua. Jadi orang kedua itu disebutnya mukhotob, orang yang diajak bicara. Nah, di domirnya disebutnya kaful hitob, huruf kaf yang hitob yang diajak bicara, orang kedua. Itu. Jadi memang selebihnya harus dihafal dan nanti kita banyak latihan insya Allah, Bu. Jadi kalau rumusnya nggak ada ya, saya nggak dapat rumus, Bu. Bagaimana? Bisa dipahami, Bu? Sejauh ini bisa Ustaz. Kita kita coba praktekkan ke bawah ya, yang ini. Nih, nah, kan ada domir mutasil bil harfi bi. Nah, kalau anak gimana tuh? Coba. Ana jadi bi. Bi-nya panjang pendek? Panjang, ada ya-nya. Bi, oke. Bu Risa, kalau nahnu dengan bi, Nah, nahnu itu ya, ya, ina. bina, ya, nanya panjang ya. Oke, nggak langsung ke sebelahnya nih, ke Bu Napiri. Kalau kolamun ke anak bagaimana, Bu? Kolamun dengan anak. Kolam ma kolamahu. Eh, Anak, kolami, kolami. kolami. Ya, ingat, ini saya mulai dari anak dulu. Oke, Kolami. ya. Dari bawah dulu ya. Ya. Kemudian Icil kalau nahnu, kolamun, Kolamana. kolamana apa kolamuna? Kolamana ya Pak Ustadz. Ma apa mu? Ya udah mu deh. Kolamuna. Ya, perhatikan di contohnya. Contohnya nih, kita buna, berarti kolamuna. Oke. Sekarang kalau fiil, Bu Risa, fiil nasoro dengan domir ana. Eh, Eh, nah, sorry. Nah, sorry. sorry. Ini lupa, saya Bukan lupa. ansori ya. Iya sih. Bukan, bukan ding. Kenapa? Ya, nah, sorry. Nah, sorry berarti Nasori, Ustaz. ya betul, nasori, ya. Kalau Bu Napiri nahnu, nasoro dengan nahnu, Nasorna. Nasorna. nasorna, ya betul ya, nasor. Kenapa bukan Nasorona? Nggak Kenapa? pernah dengar. Iya, itu Nasorona. Enggak, Kak. Artinya. Ya kalau sering denger mungkin ini. Tapi kalau jarang denger kan pasti ditambah na aja belakangnya. Nasorona gitu. Oh maaf Gimana maaf. Ustaz? Sebentar, kok saya agak ya nasorna. Itu beda nanti antara nasorona dengan nasorna ya. Kalau di sini kalau lihat dari contoh nasorona ya maaf ya nasorona. Bedanya apa? Gini, kalau nasorna ya itu kami yang menolong. Tapi kalau nasorona dia yang menolong kami. Jadi ini kayak dua dua pelaku. Ada Ya pelaku, itu. ada Jadi penderita gitu ya. betul ada dua pelaku. Jadi gini, kalau
kayak gini kan, kalau di atas kan contohnya dorobana ya. Nah, kata dorobana itu kan dia laki-laki telah memukul kami. Kalau kami yang telah memukul itu dorobena. Nanti objeknya belum ada kalau gitu. Kalau ini ada objeknya. Jadi nasorona seperti itu. Jadi sebenarnya keduanya benar, Ustaz. Benar, cuma nanti Dalam, beda arti, Bu. hmm, dalam hal ini mungkin yang dimaksud nasorona gitu ya, Ustaz. Ya, kalau di sini nasorona ya. Jadi kembali ngikuti contoh nasorona itu. Jadi itu nanti beda di arti kalau nasorna dengan nasorona gitu. Pak Taka, apa kabar? Baik, alhamdulillah baru bisa gabung, Tat. Komputernya Alhamdulillah. masalah lama, Nah, kita nggak langsung. nyambung-nyambung dari tadi, Tat. Oke, Kalau pakai oke. komputer. Oke. Sekarang ke domir huwa. Ada bi, ada kolamun, ada nasoro. Oke, coba satu orang langsung satu baris ya. Kembali ke Icil. Huwa disambung dengan bi sama kolamun sama nasoro. Icil. Huwa bahu. Bahu. Kolamuhu. Terus Nasorohu. nasorohu. Oke. Eh, baknya bahu ya, bukan bihi ya. Bahu. Oh saya bahu ya? Bahu saya Pak Ustaz. Ini hurufnya Bahu bi. kan bener. Hurufnya bi jadi bihi, Icil. Tapi yang li itu, Mbak. Yang li jadi Oke, Yang betul. li jadi lahu, Ustaz. Oh iya, oke oke. Nah, Oke. tuh. Nah, oke. Kalau melihat kepada contoh li jadi lahu, iya. Jadi bi jadi ba, betul. Tetapi saya lupa kasih tahu ya. Jadi ini yang li ini hanya pengecualian ya. Li itu berubah jadi la. Tapi kalau yang lain seperti bi ini nggak berubah. Jadi tetap bi ya. Mohon jadi maaf. yang bener bihi. Ya, yang benar bihi ya, maaf. Jadi nanti ke bawahnya yang bi tetap bi ya. Jadi yang berubah itu hanya huruf li jadi fathah, jadi la. Bihi Kenapa? atau bihu, Ustaz? Bihi. Bi. Nah, betul juga. Jadi pertanyaan Oh, lagi, betul. Kalau kalau li iya. jadi la kemudian hu. Nah, kalau bi itu hu-nya jadi hi, bihi. Kenapa? Gini, ada namanya kaidah harokat ya. Jadi kalau kalau fathah ke doma, kalau kasroh ke kasroh. Jadi kalau bi hi, kalau la hu, kalau domah ke domah lagi, gitu. Itu kaidah kaidah harokat ya. Jadi kalau fathah setelahnya boleh fathah, boleh domah ya. Tapi kalau kasroh itu ke setelahnya itu biasanya kasroh untuk domir ya. Jadi kalau depannya kasroh itu hu-nya jadi hi gitu, Ustaz. Untuk hi. Tapi nanti kalau yang orang kedua yang kaf itu bisa fathah. Jadi hanya domir orang ketiga ya. Jadi domir orang ketiga setelah kasroh itu kasroh lagi. Tapi kalau domir orang kedua setelah kasroh boleh fathah. Jadi bika. Nah, bika kecuali yang anti biki Oh. gitu. Nah, huma jadi apa nih, Bu Risa? Bihuma. Pak Ustaz. Saya atau Icil, Ustaz? Bu Risa, Karisa, Karisan. Aku yang huma bihuma, dari bi kolamun sama nasoro. bihuma, kolamuhuma, sama nasorohuma. Kolamuhuma nasorohuma. Bihuma apa bihima, Bu? Ah, itu dia.
Kalau tadi bihi. Cocok. Kalau Ingat, ya ini domirnya orang ketiga ya. Jadi dari huwa sampai huna, haknya kasroh semua. Bihi, bihima. berarti nanti yang hum juga bisa jadi him gitu ya, Ustaz? Ya, jadi gini, saya Bihi. kasih contoh langsung ya. Jadi huwa bihi, huma bihima, hum bihim, hiya biha. Nah, kalau ini ke fathah karena haknya itu untuk membedakan mudzakkar muannas, biha. Kalau huma bihima, kalau hunna bihinna seperti itu. Berarti ini bihima. Bihima, betul. Oke, ke Bunapiri, hum. Hum bihim qalamuhum nasorohum. Nah, salam. Oke. Ke Pataka, Hia dengan bi. Mana nih? Oke. Hilang lagi Pataka. Icil, Icil, Hia. Iya. Biha. Kolamaha. Kolama apa? Kolamaha apa? Kolamuha. 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 Nasoroha. Nasroha. Oke, Bu Risa. Huma lagi, Bu Risa. Sama Ustaz ya. Sama. Bihima. Ya kan? Bihima, qalamuhuma, nasorohuma. Oke. Bu Napiri, Hunna. Bihun bihinna Bihinna. Ya, it betul. qalamuhunna nasorohunna. Oke, betul ya. Jadi gini, kalau memang harus dihafal ya. Bihi bihima bihim, biha bihima bihinna. Qalamuhu qalamuhuma qalamuhum, qalamuha qalamuhuma qalamuhunna. Nasarahu nasarahuma nasarahum nasaraha nasarahuma nasarahunna, seperti itu ya. Nanti sering dilatihan aja ya. Kalau di pondok namanya tuh tasrifiyah. Jadi setiap pagi sore itu begitu ngulang-ngulang. Bihi bihima bihim biha bihima bihin. Nah, itu diulang-ulang seperti itu. Emang sering diulang nanti ya. Baik, kita langsung ke sekarang domir orang kedua mukhotob, anta antuma sampai antunna dengan bi. Nah, kembali ke coba Pataka dulu. Pataka sudah nyambung? Belum. Icil, kembali ke Icil. Anta. Anta bika. Terus, Kolamuka. terus. Nasoroka. Oke, Bu Risa langsung Pak antuma. Ustadz, Icil mau nanya. Mau Oke, nanya dulu boleh nggak? boleh. Ngebedain huma yang di atas sama huma yang di bawah gimana? Nah, itu nanti Kalau di kalimat. dalam kalimat yang menentukan mudzakkar muannasnya adalah kalimat setelah dan sebelumnya. Oh, berarti lihat kalimat Ya, setelahnya ya. jadi nanti insya Allah di pelajaran kita membuat kalimat saya akan kasih contoh bagaimana yang mudzakkar dan muannas ya. Untuk sementara perubahannya dulu ya. Jadi perubahannya sama. Cuman nanti untuk menentukan mudzakkar muannasnya di kalimat yang lengkapnya. Oke, Bu Risa, antuma. Bikama, Bika apa biku? bikama, biku, bikama, Kalau anta bika, kalau antuma bikuma. bikuma. Ya, Oh ya salah baca saya. Bikuma, kuma, ya. nasorokuma. Oke, betul. Jadi perhatikan kalau antuma kan kuma, kalau antum kum gitu. Jadi itu yang perlu perhatikan. Oke, ke Bu Nafiri, antum. Kum bikum qalamukum nasorokum. Oke, betul. Ke Icil, oke. Ke Bu, ini Pataka dulu, Pataka, Pataka. Mana Pataka nih? Suaranya enggak ada. Pataka, halo? Halo, Halo, udah ada belum suaranya? datang pergi nih, Tat. Hilang pergi. Ya, Yang pergi ya.
Dipegang, Udah. Ini diikat. udah nih. Praktekkan domir anti. Katakan dengan bi. Anti dengan bi. Ya. Kalau domir anti disambung dengan huruf Anti. bi jadi apa? Anti. Masih bingung saya, Ustaz. Oke. Bentar. Pak Taka dengerin Lupa dulu saya. ya. Saya ulang sekarang ke Ya. Bu. Saya ulangi dari bawah ya, biar enggak sama. Saya mulainya sekarang dari Bu Napiri. Anti, Bu. Anti ki. Biki. Kok biki ya? Iya, Biki betul. Biki. Oh ya benar. Biki, Biki. Benar. Kolamuki. Nasoroki. Oke. Sekarang Antuma Icil. Antuma. Antuma bikuma. Ya, terus. Kolamukuma. Ya. Nasorokuma. Oke, betul. Antunna, Bu Risa sekarang. Bikunna. Ya, betul. Kolamukunna. Betul. Nasorokunna. Oke, betul. Oke. Ini contoh, nanti insya Allah gini, biar memudahkan, nanti saya akan bikin tabel semuanya aja ya, untuk diulang-ulang sendiri ya. Sekarang domir, kok lewat, tadi udah ya. Oke, udah selesai nih untuk perubahan domir, tetapi belum semua ya. Nanti untuk huruf-huruf yang lain, nanti akan saya, karena gini, seperti huruf an, seperti huruf jar ala, itu nanti perubahannya seperti apa, itu biar nanti saya catatkan aja untuk latihan. Nah, sampai di sini sebelum melanjutkan ke tema selanjutnya, ada pertanyaan? Belum, Pak Ustadz. Belum, oke. Pak Taka sudah nyambung, Pak Taka? Ya, itu tadi hubungannya sama Nasoro sama itu asal katanya, Zat. Gini, kita lagi belajar domir yang disambung dengan huruf, dengan isim, sama kata kerja, Pak Taka. Gitu, rangkep itu. Heeh. Terus, Nah, jadi gini, contohnya misalkan kayak anta ya. Kalau ya, disambung dengan huruf jarbi jadinya bika. Jadi antanya jadi bisa. menjadi ka. Kalau Ya, ya kolamun benar. jadi kolamuka. Kalau nasoro nasoroka. Ya, Nasoroka. Oh, gitu. Nanti tabelnya saya bikinin Ya, semua terus aja ya, biar nanti biar diulang nggak bingung di ya, rumah Zat. masing-masing ya. Ya, Kalau nanti bisa ditempel di mana gitu di buat meja ngapalin. atau di mana ya. Saya punya tabel, tapi pakai misalnya anta, faalta, Oh ta, itu ala. ini Pak. Kalau itu do nanti di tasrif Pak. Oh, ditranslate ini. Di tasrif lugawi nanti Pak. Oh, tasrif. Heeh. Tapi belakangnya ada tuh tanpa kalian misalnya K. Itu anta kan Nasoroka itu ya. Iya, seperti itu. Itu nanti Hmm. kalau yang tadi nanti di tasrif lugawi juga ada Pak, kita pelajari. Saya kan Nah, nggak biar ngikuti mudah. dari awal tadi udah ketinggalan. Nanti gini, biar mudah saya buatkan saja, nanti biar masing-masing hafalkan, nanti kita bahas Ya, kalau yang mau ditanyakan ya. Bagaimana kalau begitu, Ibu-ibu? ya. Afwan tuh Selasa kemarin saya nyunat ke Ciputat jadi jauh ke tempatnya Pak Dokter guru saya gitu. Oh iya, nggak apa. Nyunat cucunya. Iya, jadi saya berhalangan kemarin. Ya, nggak apa-apa. Bagaimana Ibu-ibu yang lain? Biar tabelnya nanti saya bikinin semua yang lengkap, baru dibahas. Bagaimana? Nah, Siap, Ustadz. Oke, kita lanjut dulu tema kita ya. Tema kita saja adalah isim adad ya. Jadi dari isim makna ini yang keempat adalah bilangan. Itu kalimat atau kata yang menunjukkan angka. Nah, ini bilangan. Contohnya wahidun, isnani, salah satun, arbaatun, khamsatun, dan seterusnya. Nah, sebenarnya tema ini juga panjang ya. Jadi ada kaidah-kaidahnya, tetapi tidak kita pelajari malam hari ini. Kita hanya mengenal dulu ya. Jadi kalau angka itu termasuk isim yang daripada isim jamid
yang termasuk bermakna itu disebut dengan isim adad. Jadi kan isim jamid itu di bawahnya ada isim zat, ada isim makna. Nah, dari isim makna ini nomor 4-nya adalah isim adad bilangan. Jadi kalau ada angka 1, 2, dan dalam Al-Quran angka ini banyak ya. Lengkap loh, baru bilang lengkap ya. 1, 2, 3 dan bilangan-bilangan lainnya ada semua ya dalam Al-Quran. Itu penting kita ketahui dulu, itu adalah isim adad ya. Adapun cara membuat kalimatnya nanti insya Allah di bab kalau kita bikin kalimat bagaimana menggunakan angka itu insya Allah itu ada kaidahnya tersendiri ya. Nanti kita bahas. Jadi malam hari ini pengenalan dulu ya. Jadi kalau ada angka itu termasuk isim bermakna yang disebut dengan isim adad ya. Dari termasuk isim jamid ya. Jadi kata wahidun, isnani itu kita tidak bisa mencari di kamus itu dari kata apa karena ini sudah baku apa semacam ya begitulah bentuknya. Wahidun, isnani, salah satun. Walaupun ada saja ya, walaupun mungkin bisa saja direka-reka. Salah satu mungkin dari salasa, ya selusu mungkin, tetapi itu tidak seperti itu. Jadi ini sudah semacam bentuk bakunya seperti itu dari sananya. Nah, contoh dalam Al-Quran, kata wahidun itu surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid. Oke. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Itu sudah ada kata wahidun. Kemudian kata isnani itu di surat Al-Maidah ayat 106. Ini tentang orang yang mau meninggal untuk berwasiat ya. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyyati isnani dawa adlim minkum. Nah, biasanya kalau orang mau meninggal kemudian berwasiat, maka itu ada diusahakan ada saksi 2 orang supaya wasiatnya nanti kuat ya untuk tunaikannya. Oke. Coba kita bahas ya sekaligus murojaah nih. Ayat pertama ayat 163 soal Baqarah. Kita mulai dari absen yang mana nih? Tadi pertama ada Bu Napiri, Icil, Bu Risa ya. Oke, dari Pataka lah Boleh, terakhir Ustaz. ya. Dari Pataka nih. Ya. Kata wa ilahukum, Pataka, itu berapa suku kata? Halo? 7, Tat. Enggak, ini kata wa ilahukum saja. 7, Tat. 7, yang pertama apa? 7. Ya, yang pertama apa? Oh, ilah hukum aja. Ya, wa ilahukum saja. Ada berapa Enggak, suku kata? ini ilah hukum saja. Wa. Wa 1, yang kedua Ilah 2. ilah 2, yang ketiga Hukum hu 1. Kumnya hu 1. Jadi 3, 5, Tat. 5. Oke. Iya, Tat. Oke, makasih. Saya Ya. mau ke Icil. Wa ilahukum. Kira-kira menurut Icil berapa suku kata nih? Menurut aku wa 1, ilahu 1, kum 1. Bener apa 3 ya? 3? Oke. Mau tanya Bu Risa, Bu Napiri, apakah ada pendapat lain? Idem icil Ustaz. Ilah Tujuh sama Icil. hukum. Oke, Bu Risa sama Bu Napiri sama Nah, idem ya. aha. Jadi betul, yang betul adalah 3 suku kata, Pataka. Yang pertama wa itu huruf, yang kedua ilahu itu adalah Oh, apa nih? Coba, Icil, ilahu, isim fiil atau huruf? Eh, apa, Tat?
Kayaknya isim. Oke, isim. Isimnya betul. Isim. Betul. Sekarang saya mau tanya ke Bu Risa. Kenapa ilahu disebut isim? Tanda isimnya apa Bu Risa kira-kira? Ilahu. Diikuti oleh domir belakangnya. Diikuti domir. Dalam dalam Oh. tanda isim termasuk apa Bu namanya Bu? Idofah. Hah? Idofah bukan Ustaz. Idofah. Idofah betul ya. Jadi ilahu di sini adalah isim dan tanda isimnya adalah idofah kepada kum. Nah, kumnya domir apa nih? Domir aslinya apa nih kum? Antum. Antum, betul ya Pak Taka ya. Kumnya adalah domir antum. Oke ya. Kemudian kata kedua, selanjutnya ilahun. Bu Risa, berapa suku kata nih Bu? Ilahun. Ilahun. Satu. Satu suku kata. Isim fiil Bu? Huruf? Ini isim. Kenapa isim Bu? Belakangnya tanwin, Ustaz. Betul. Jadi ingat, semua kata yang terakhirnya tanwin itu pasti isim. Sekarang Bu Napiri, wahidun. Berapa suku kata nih Bu? 1 Ustadz. Isim. Belakangnya Isim. tanwin. Kenapa? Belakangnya tanwin. Betul. Ya isim jamid makna adat. Boleh digituin, boleh. Ya, nanti itu sekaligus murojaah seperti itu ya. Isim jamid, kemudian makna dan isim adat. Baik. Kemudian la ilaha. Kembali ke Pataka. La ilaha. Berapa suku kata Pataka? 2 suku kata. Yang pertama, La. yang kedua. Huruf. Ilaha. Oke, betul. La-nya huruf isim fiil, Huruf. Ustaz. huruf ilaha, isim fiil huruf Isim. isim. Terima kasih. Illa, Icil. Berapa suku kata Icil? Illa. Ilah. 1 ya Pak Ustadz. Satu, betul. Huruf apa isim apa fiil nih? Huruf apa? Ya, huruf, betul. Belum kita pelajari, tapi huruf ya. Oke. Huwa, Bu Risa. Belah yang satunya. Domir. Domir. Domir dia laki. Iya, domir ke orang ketiga, satu orang laki-laki. Betul. Ar-Rahmanu. Bu Napiri, berapa suku kata? 1 suku kata. Tapi, Isim karena alif satu lam. laki-laki. Betul ya. Isim alif lam. Kemudian ke Pataka, Ar-Rahimu. Pataka, apa jenis kata apa nih? Halo, Pataka? Oke, Icil, Ar-Rahimu. Apa nih, Icil? Jenis kata. Ar-Rahimu. Ini isim ma'rifat. Oke, Pataka isim makrifat. Ma'rifat. Tanda isimnya apa, Pataka? Isim. Tanda Alif isimnya lam. alif lam ya. Oke. Putus-putus, Ustaz. Isim ma'rifat. Pataka ini internetnya sibuk sekali. Oke. Lanjut sekarang Alif lam. 106 Al-Maidah. Ya ayyuha, Icil. Ini kira-kira berapa suku kata nih, Icil? 3. 3. Yang pertama apa? Ya Iya, saya sibuk sekali tadi ayyuha. ngurus juga. Oke. Pendapat yang lain, Bu Lisa, Bu Napiri, kira-kira ya ayyuha berapa suku kata? 2. 2, Ustaz. Ya, huruf ida, ayuha. Itu 1 ya. 1. Oke. Pataka, ya ayyuha berapa suku kata, Pataka? Oke. Ya ayyuha ini adalah 2 suku kata ya. Yang pertama ya huruf nida, ayyuhanya adalah itu Ya ayuha.
Ya, satu. Ya, Ayu. Ha. Ayu. Ha. Ayyuhanya ini Ayu. kan Ha. Dua suku eh, kata. Maaf. Jadi kata semua kata tiga, Zat. untuk huruf nida ya. Masih ingat nggak pelajaran huruf nida? Ayu ha itu mudhof ilaih. Bukan. Ini ya sama ayyuha. Ini sama-sama apa? Ya ayuhanya mudhof ilaih, Zat. Bukan. Bukan. Ianya Huruf huruf nida nida, Pak. sama gabung. Ayyuhanya juga sebenarnya nida. Cuman ini Ulang adalah lagi. huruf apa nida yang dipakai kalau munadanya atau yang Oh, isim nida. yang dipanggilnya beralif lam. Karena setelahnya kan alladina alif lam kan? Masih ingat nggak pelajaran munada, nida? Kalau memanggil kan sebenarnya dengan huruf iya itu cukup. Tetapi kalau yang dipanggilnya isimnya ada alif lam, maka ditambahkan dengan ayyuha. Seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Manusia pada umumnya. Bisa, Ustaz. Oke. Alladina. Ke siapa nih sekarang? Bu Risa, Alladina. Apa nih Bu? Ini isim Ustaz, Isim apa Bu? yang depannya alif lam. Iya, betul. Tapi Isim alif Mausul. lam. Tetapi Mausul. ini jenis apa nih? Isim apa nih? Jenis isim apa? Maksudnya gimana Ustaz? Ada istilah untuk Alladina isim apa namanya? Isim mausul ya Ustaz. Yang Isim terus mausul ya, ingat. Jadi Alladina selain beralif lam, dia termasuk jenis isim kategori isim mausul ya. Jadi Sambung. isim dia. Alladi, alladina, allati, allai itu adalah isim mausul Itu isim namanya. semua. Belum kita pelajari ya? Mausul. Kayaknya udah Belum. deh. Udah. Yang kata sambung itu bukan Ya, Ustaz. kata sambung betul. Jadi mausul itu kata Kata sambung. sambung ya. Iya, kata sambung. Jadi Ya udah itu alladi, aja. alladani, alladina, allati, allai, allai itu adalah isim mausul atau kata sambung. Oke. Sekarang amanu, Bu Napiri. amanu. Beriman. Ya, fiil isim Kayaknya isim Ustaz. isim. Nah, Kenapa bentar ya. isim? Tandanya apa, Bu? Sebentar. Ya ayyuhalladzina amanu. Dia kan setelah huruf nida itu kalau nggak salah isim. Itu kan alladzina ya. Kan sudah ada isim alladina, Bu. Berarti dia fiil Ustaz. Amanu. Kalau fiil kalau fiil apa nih amanu ini? Madi. Fiil madhi. Oke. Saya mau tanya ke Pataka nih. Pataka, kenapa disebut fiil madi, Pataka? Eh, setelah wau ada alif. Betul ya, ingat. Kata kerja apabila diakhiri dengan waw dengan alif, dua-duanya sukun, dan sebelumnya tidak ada huruf nasab, huruf jazm, berarti kan nggak ada huruf kan sebelum amanu, maka disebutnya fiil madi. Bisa dipahami? Diakhiri waw dengan alif terus Jadi apabila ada kata kerja diakhiri wawu dengan alif, dua-duanya sukun, sebelumnya nggak ada huruf nasab, nggak ada huruf jazm, maka itu fi'il madi. Karena kalau ada huruf nasab, huruf jazm itu fi'il mudhari. Contohnya gimana tuh, Tat? Misalnya ada huruf jazm. Nah, misalkan di awal juz keempat. Di awal juz keempat itu kan Allah berfirman lan tanalul birra. Nah, coba dibuka Al-Qur'annya ya. Juz keempat. Nah, itu awal ayatnya itu juz keempat lan tanalul. Nah, kan?
Itu kan sebelumnya ada huruf lan. Itu huruf huruf apa itu? Huruf nasab kan? Nasab. Nasab. Maka kata tanalu itu adalah fi'il mudhari. Akhirnya sama-sama ada wawu sama alif kan? Iya, iya. Gitu. Fi'il madinya apa? Fi'il madinya dari nala. Ya, Nala. Nah, kalau fi'il madinya mau seperti amanu itu nalu. Tapi nggak boleh ada lan. Nanya panjang berarti ada alif di belakangnya. Iya, kan itu asalnya nala ya nalu. Fi'il apa coba? Nala ya nalu itu fi'il sahih apa fi'il mu'tal? Mu'tal ajwaf. Mu'tal ajwab ya nala ya nalu. Fi'il mu'tal ajwab. Jadi lan tanalu, nah itu lannya huruf nasab, tanalu itu fi'il mudhari ya. Fi'il Lalu madinya cara diawali dengan ta. fi'il madinya nala. Kalau mau dibikin seperti amanu nalu tapi nggak boleh ada lan. Karena ada lan maka jadi fi'il mudhari tanalu nggak boleh, lan nalu nggak boleh. Bagaimana Bapak Ibu paham? Insya Allah nanti disorot memang ya. Ini belajar sorot. Nanti paling cepat. Insya Allah sampai disorot insya Allah. Oke, kita lanjut dulu ya. Syahadatu. Sekarang ke siapa nih? Terakhir tadi Bu Napir ya. Pataka. Syahadatu. Pataka apa nih? Isim fi'il huruf. Ini syahadatu ini fi'il. Isim, sorry. Isim. Kenapa isim Pataka? Syahadatu diakhiri dengan maaf. Enggak ada tanwin, Syahadatu. enggak ada alif lam. Apa tanda isimnya? Syahadatu. Oke, sambil Pataka mencari. Kalau isimnya benar Pataka, saya oke kan. Icil, ada jawaban nggak? Kenapa syahadatu disebut isim? Kira-kira tandanya apa nih? Ada mabrutoh. Tamar buto. Tamar, iya nggak apa-apa. Tamar buto ini tanda isim apa nih? Mu'annas. Mu'annas. Nah, jadi tamar buto tanda isim mu'annas. Tapi pertanyaan saya, kenapa syahadatu disebut isim? Oke. Bu Risa, Bu Nat, ada jawaban? Syahadatu. Kenapa syahadatu disebut isim? Itu ada ciri-cirinya dari 6 tanda isim nggak Ustadz? Yang tanwin enggak, alif lam enggak, jar kasroh enggak, didahului nida enggak. Yang jelas begini, kalau suatu kata sudah dikatakan isim, berarti tandanya di antara 6 itu. Idhofah kalau gitu. Betul ya. Idhofah Idhofah. ya. Ya. Jadi Terhadap datu itu. kalau sudah dikatakan isim, nggak ada tanwin, nggak ada alif lam, nggak ada huruf nida, nggak ada huruf jer, nggak ada apa lagi, musnad, fa'il, maka tinggal idhofah ya. Pokoknya kalau tanda isim itu pasti salah satu dari 6 itu. Oke, saya mau tanya ke Bu Disa, kenapa ada idhofah kemana Bu? Bainakum bukan Ustaz? Bainikum. Bainikum. Oke. Oke. Betul ya, syahadatu itu idhofah ke bainikum. Saya mau tanya dulu ke Bu Napiri nih. Menurut Bu Napiri, bainikum berapa suku kata nih, Bu? Baina itu di antara, kum antum 2. 2 suku kata ya. Iya. Oke. Kalau begitu, syahadatunya idhofah kemana, Bu Napiri? Ke baini. Baini. Betul ya. Jadi di sini syahadatu itu idhofah ke baini. Baininya idhofah lagi kepada kum. Oh, bersambung ya. Iya, gitu. Pokoknya kalau ada isim, ya kan, disambung itu bisa nyambung lagi. Coba
Kata baini, kenapa saya katakan ini idopah lagi? Ada tanda fiil nggak? Nggak ada. Nggak ada Nggak ada. fiil. Dan kalau idopah itu adalah biasanya isim ke isim. Jadi kalau syahadatu itu isim, idopah, pasti setelahnya katanya isim lagi. Maka baini isim. Nah, baini ini disebut isim, kenapa? Tandanya ada lagi. Idopah lagi kepada kum. Jadi idopah itu bisa 2 kali ya. Idopah lagi. Bagaimana? Bapak Ibu Berarti paham? Ya? hadoro ahadafa. Nggak jadi Pak Ustadz. Salah baca. Oke. Ustadz, selain itu baini itu termasuk kata yang dianggap isim karena tempat ya Ustadz. Nah, betul. Gitu. Jadi gini, perhatikan. Untuk menunjukkan idofah, perhatikan. Syahadatu ini kan mudhof, ya. Kata yang keduanya mudhof ilaihnya, perhatikan. Baini, ini kasroh. Ya. Jadi untuk menunjukkan idofah mudhof, gini. Kata syahadatu itu isim karena idofah. Ini disebutnya mudhof. Nah, kata baini ini isim yang kedua yang menjadi sandarannya disebutnya mudhofun ilaihi. Nah, isim yang keduanya ini kalau idofah itu harokat terakhirnya kasroh baini. Nah, itu merupakan tanda idofah. Gak boleh dibaca baina, gak boleh dibaca bainu. Di sini harus syahadatu bainikum. Bagaimana, Bapak Ibu? Kumnya domir apa nih kum? Bainikum. Kum kan domir tuh. Antum. Antum. Antum, oke. Bisa jelasin lagi nggak Ustadz yang tadi kenapa Oke, kasih? oke. Yang syahadatu ya. Kata syahadatu ini adalah isim dengan tanda isimnya idopah. Kenapa idopah? Karena perhatikan, di dalam kata syahadatu itu nggak ada tanwin akhirnya. Di depannya nggak ada alif lam. Kemudian sebelumnya nggak ada huruf nida. Adapun huruf nida yang depan ini sudah ada isim setelahnya itu isim mausul alladina. Jadi nggak ada huruf nida langsung kepada syahadatu. Kemudian sebagai fa'il juga bukan, ya. Maka tinggal idopah. Nah, perhatikan kenapa ada idopah. Perhatikan kata setelahnya ada kata baini. Nah, yang menunjukkan dia idopah huruf terakhirnya kasroh baini. Nah, idopah ini kalimat yang keduanya yang menjadi sandarannya huruf terakhirnya kasroh, maka itu idopah. Ya. Adapun baini idopah lagi kepada kum, kok kumnya nggak kasroh? Karena ini domir. Kalau domir nggak berubah, ya. Jadi nggak berubah jadi baini kim gitu, atau baini kumi nggak. Jadi kum itu selamanya kum, walaupun dia idopah. Bagaimana, Bu Risa? Bisa dipahami, Bu? Agak itu yang apa namanya? Kok kayaknya saya baru dengar Pak. Saya yang lupa kenapa jadi kasroh gitu. Oh, gini. Ini namanya bab idopah, Bu. Jadi idopah itu dua isim yang digabungkan sehingga maknanya menjadi lebih spesifik. Contoh gini, yang paling gampang ya, kata Abdullahi itu kan dua kata dari abdun sama lafadz Allah. Kalau dipisah itu masing-masing punya makna. Abdun punya makna, lafadz Allah punya makna. Tetapi ketika disambungkan Abdullah, maka itu namanya idhofah. Ketika idhofah, lafadz yang pertama abdun, ya. Ketika ada tanwin, maka karena idhofah tanwinnya hilang jadi abdu. Kemudian Allahnya itu harokat terakhirnya harus kasroh, maka Abdullahi itu idhofah. Contoh ini paham, Bu Risa? Oh, jadi yang kasroh itu yang Allahnya, Ya, yang isim keduanya. yang keduanya. Nah, Kalau yang ini bukan bainakum tapi bainikum. nah, betul. Kalau di Nah, sini yang menjadi isim keduanya baini, Bu. ininya. Hmm.
Nah, baininya itu kan isim kedua. Tetapi isim keduanya idofah lagi kepada domir kum. Nah, karena yang isim keduanya domir, ini yang nggak berubah, Bu. Menentukan eh, apa namanya? Isim ke satu kedua itu dari artinya yang tadi Ustadz tanya diidofahkan kemana. Itu Ya. menentukannya dari artinya tuh gimana sih Ustadz? Kalau saya sih nggak pakai arti, Bu ya. Apa mungkin saya ini ya. Kalau saya begini, Bu. Eh, mungkin gini. Coba saya sederhanakan. Kan begini. Dalam kalimat bahasa Arab ya, setiap isim, fiil, apa kalimat bahasa Arab itu kan hanya induknya 3 ya. Huruf, isim, sama fiil, Bu ya. Ya Ustadz. Nah, dari 3 induk ini, ketika kita mendapati kata syahadatu, ya kira-kira kata syahadatu, nih kira-kira huruf masuk nggak? Enggak. Ya, oke. Fiil masuk nggak? Fiil enggak. Nah, berarti kalau huruf enggak, fiil enggak, berarti tinggal isim, ya kan? Nah, kalau sudah tinggal isim, tinggal dicari tandanya, ya kan? Nah, tanda isim kan ada 6. Perhatikan, ada tanwin nggak ada. Alif lam nggak ada, ya kan? Huruf nida nggak ada. Huruf jar nggak ada, ya kan? Kemudian yang musnad ilaihi juga nggak ada. Berarti tinggal satu, idopa. Nah, kalau idopa berarti ada isim yang kedua. Nah, isim keduanya pasti setelahnya baini. Nah, baini ini perhatikan harokat terakhirnya kasroh bukan. Kalau harokat terakhirnya kasroh baini berarti dia idopah benar. Idofah bener. Nah, benar-benar idopah maksudnya. Bagaimana? Sampai sini bisa pahami? Ya Ustadz. Insya Allah. Nanti merojah lagi ya. Kemudian iza. Berapa suku kata nih? Sekarang siapa nih? Pataka, pataka. Iza. Bisa. Ini termasuk huruf apa Satu suku isim apa kata. fiil? Huruf. Huruf, oke, terima kasih. Huruf apa, Pataka? Penunjuk. Nah, belum kita pelajari ya, oke. Hadoro, Icil. Ini apa nih? Isim fiil huruf. Fiil. Fiil apa Icil? Mudore. Mudore apa madi? Adoro kan mudore. Oh, Madi, salah Pak Madi tadi. Kenapa fiil madi bukan Soalnya mudore? terdiri dari 3 huruf. Iya, betul ya. Ya. Harkat Tadi pertamanya fathah. Iya. Jadi kalau ada fiil yang 3 huruf dan terakhir dan depannya fathah itu adalah fiil madi. Oke. Ahadakum, Bu Risa. Berapa suku kata nih, Bu? 2 Ustadz. Ahada sama kum. Oke. Nah, ini pertanyaan yang mirip dengan syahadatu bainikum. Kira-kira sama nggak, Bu? Sama Ustadz. Ini isim sama. yang diidofahkan. Oh, betul. Tapi Ya. Jadi, fathah semua ya? kenapa? Fathah semua. Fathah semua yang mana? Ahadakum. Kalau tadi kan bainikum. Ini Iya. ahadakum. Kalau ahada kan dia idopahnya kemana, Bu? Kum. Kum kan? Mm-mm. Nah, pertanyaan saya nih ke Bu Risa nih. Kayaknya bisa jawab nih, Bu. Sama ada nggak ahadakum dengan bainikum? Sama nggak? Harusnya sama kan Ustaz? Karena baini idofah ke kum. Ahada idofah ke kum juga. Oke. Eh, betul jawabannya. Pertanyaan saya lagi nih, Bu. Syahadatu bainikum dengan hadoro ahadakum sama nggak, Bu? Beda. Beda. Karena Kenapa beda, Bu? hadoro itu fiil. Ah, Dia nggak idofah lagi ke depannya. oke, di situ, Bu. Jadi, kenapa yang baini itu kasroh, bainikum, tapi kalau ahada nggak kasroh, nggak ahadi, kan, Bu? Mm-mm. Karena yang baini itu idopah sebelumnya syahadatu, sementara yang Oh, ahada tidak idopah dari ya hadoro. ada. Ya Ustaz, Nah, di paham. situ ya perbedaannya. Paham, Bu?
Insya Allah Ustaz. Oke. Sekarang Bu Napiri, al-mautu. Al-mautu isim karena alif lam. Alif lam, betul. Nah, seperti kata al-mautu, ini adalah isim yang dibentuk dari kata kerja. Kata kerjanya apa nih? Mauta. Kata kerja. Mim Mau. mauta. Di pelajaran pekan lalu, al-mautu dari kata apa? Fi'il madinya. Mata. Mata bukan sih? Mata, betul. Mata yamutu mautun atau al-mautu, seperti itu. Mati. Nah, tadi tadi sebelum belajar Bu Napiri sempat diskusi tentang surat Ad-Dukhan ya. Jadi setiap ada kalimat yang diawali dengan mim seperti al-mautu ini isim. Walaupun alif lamnya nanti dihilangkan, mautu itu adalah termasuk isim. Itu dari kata mata yamutu mautun atau Tanya. al-mautu. Oke, lanjut. Bisa dipahami Bu Napiri? Siap, bisa Ustaz. Oke, kata hina. Oke nih, sudah kita pelajari nih sebelumnya. Kembali ke pataka. Kata hina, ini pelajaran pekan lalu. Saya nggak ikut. Hina. Isim fi'il, huruf. Hina. Maaf. Hina isim. Isim apa pataka? Mausul. Bukan. Bukan. Siapa ingat? Hina isim apa nih? Zaman jamidah. Betul. Isim zaman ya, jamid. Oke, Isim jamid. zaman. Dorob zaman pataka waktu. Waktu ya. Kan artinya ketika. Oke. Icil, al-wasiyati. Isim jelas. Isim. 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 Tanda isimnya apa, Icil? Alif lam. Alif lam. Oke, pertanyaan umum nih buat teman-teman. Siapa yang bisa jawab ya? Boleh nggak saya baca al-wasiyatu? Boleh. Boleh. Boleh nggak dibaca al-wasiyata? Enggak boleh. Nggak boleh. Kalau i itu Karena ada Oke. kalau u jadi subjek, kalau a jadi objek. Nah, dia artinya apa Ustaz? Pada waktu Iya, kalian betul. berwasiat. Gini, kalau harokatnya berubah jadi fathah jadi dhamma itu nanti berubah kedudukan ya. Kalau wasiatu itu nanti bisa menjadi subjek, kalau wasiata jadi objek. Itu kalau sendiri. Tetapi dalam ayat ini boleh nggak saya baca al-wasiyata atau al-wasiyatu? Atau hanya al-wasiyati? Siapa yang tahu? Tadi Icil sudah mengatakan boleh al-wasiyatu, tapi al-wasiyata nggak boleh. Yang lain ada pendapat? Tidak tahu Ustaz. Nggak tahu. Oke. Bu Risa, Pataka? belum tahu Ustaz. Belum Ya tahu. nggak boleh tadi wasiata ya, Ustaz. Oke. Sekarang saya tanya ke Icil. Bisa jawab nggak, Cil? Kenapa alasannya boleh wasiyatu? Karena nggak pernah dengar wasiata. Nggak pernah dengar. Oke. Berarti jawabannya tebakan. Nah, oke, Film. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Perhatikan kalimatnya. Hina tadi isim kan? Isim. Ya, Ustaz. Nah, perhatikan. Al-wasiyati isim nggak? Isim. Isim. Ada dua isim nih. Berarti hinal wasiyati. Boleh nggak hinal wasiyata wasiyatu? Tidak boleh karena itu mudhaf. Baru nyambung kan? Jadi di sini Mudhafnya. idofah ya dari hina, maka di sini nggak boleh wasiyatu wasiyata.
bolehnya hanya satu, hinal wasiyati. Tapi kalau kata al-wasiyatu sendiri bukan pada ayat ini ya, boleh al-wasiyatu boleh, al-wasiyata boleh, tapi nanti kedudukannya beda. Tapi kalau dalam ayat ini karena Beda. ada kata hina idopah hanya satu, hinal wasiyati, dia idopah. Oke, kata isnani ini sudah tadi sim ada dia. Dawa. Oke, siapa yang tahu nih? Bebas jawabannya. Yang jawab bebas. Dawa. Itu Dawa. mausul ya Ustaz? Hah? Isim mausul. Bukan. Isimnya betul. Oke, Isim. Yang harus Oke. disambung. Belum kita pelajari ya ini dawa. Oke, isim lah isim betul. Coba kira-kira kenapa isim nih? Tanda isimnya apa nih? Di Ada yang tahu belakangnya Ada nggak? ada alif. alif. Ada Kenapa? alif tuh. Ada alif. Wau dan alif. Waw dan alif. Emang ada tanda isim waw dan alif? Oh, enggak ada, enggak ada. Waw dan alif Ngawur. bukannya tanda fiil. Kalau Oh iya ya. di sini isim, bukan fiil ya, bukan fiil. Kalau amanu itu fiil madi, kalau dawa ini isim, betul isim. Cuman isim apa ini? Nah, itu dia pertanyaannya. Siapa yang tahu kenapa kata dawa disebut isim? Ayo, perhatikan dulu kalimat setelah sebelumnya. Ayo, bisa dah. Insya Allah bisa kalau perhatiin. Ada. Kan kalau ditanya kenapa isim kan Ada jawabannya minkum. cuma tanda isim 6 kan salah satunya kan? Berarti di sini kalau saya katakan dawa itu isim, tanda isimnya apa coba? Ada lim. Daripada yang 6 itu. Tanwin enggak, alif lam enggak, jar kasroh enggak, huruf nida enggak, musnad ilaih enggak. Berarti idhofah Ustaz. Idopah. Idopah kemana, Bu? Adlin. 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 Kenapa kalau di sini adlin bukan adli, Bu? Harus diakhiri dengan tanwin. Iya, kenapa tanwin? Soalnya ada mingkum. Oh, soalnya dia nggak punya alif lam, makanya dia pakai adlin. Mantap, itu Pak. Itu yang saya Oh, enggak inginkan. punya Jadi alif lam ya. adlin, kenapa di sini pakai tanwin? Perhatikan, kalau idopah, idopah untuk idopah isim keduanya apabila tidak beralif lam itu dia tanwin, ya nggak boleh kasroh biasa. Kedua, selain tidak beralif lam juga tidak diidopahkan lagi. Perhatikan adlin itu tidak seperti baini, ya kan? Kalau syahadatu baini itu kan idopah lagi kepada kum. Nah, kata adlin ini enggak idopah lagi kepada minkum. Gitu. Maka karena idopah isim yang keduanya enggak pakai alif lam itu gantinya tanwin, dawa adlin. Bagaimana Bapak Ibu dipahami? Saya ulangi. Bisa Ustaz. Oke, saya ulangi dikit ya. Bedakan antara syahadatu bainikum dengan dawa adlin. Kalau syahadatu bainikum ini 3 suku kata. Syahadatu, baini, sama kum. Tiga-tiganya isim. Ya. Syahadatu itu idopah kepada baini. Baini itu idopah kepada kum. Ya. Idopah yang keduanya baini kasroh. Kenapa? Walaupun gak ada alif lam karena idopah lagi kepada domir kum. Sementara kata dawa adlin itu idopahnya dawa kepada adlin, adlinnya nggak ada alif lam, maka kasroh tanwin kasroh. Kenapa? Karena kata adlin tidak idopah lagi kepada minkum, tidak seperti dengan baini. Kalau baini itu idopah lagi pada kum. Oke, kira-kira seperti itu jawabannya ya. Minkum, berapa suku kata nih?
Dua, Ustaz. Dua. Yang pertama, Min. 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 Minnya apa? Minnya huruf. Huruf jar ya. Kumnya domir antum. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu pelajaran kita malam hari ini. Semoga bisa dipahami. Ini jawabannya nanti saya kirim ya, insya Allah. Ini jawabannya. Ya. Jadi dawa itu sebenarnya isim asmaul khamsah ya, belum kita pelajari. Jadi nanti ada namanya asmaul khamsah. Jadi isim 5 namanya. Di antaranya dzu, sini dawa. Nanti belum kita pelajari. Oke. Baik, ada lagi yang mau disampaikan sebelum ditutup? Cukup, Ustaz. Ya. Baik. Kita tutup kajian kita malam hari ini dengan hamdalah, istighfar dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, aman, Ustaz. Ya, Ustaz. wa iyyakum. Izin